Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak hebat. Pagi Bu Guru. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Boleh Nah Halim dipimpin dulu ya doanya. Oh siap Bu. Baik, marilah kita berdoa dengan membaca Robbi Zidni Ilma secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi Zidni warzuqni Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Nah Halim sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Kita berdoa agar supaya kita diberi kelancaran dan kemudahan serta ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Seperti itu ya anak-anak. Iya Bu Guru. Baik, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Kira-kira ini hadir semua atau ada yang alpa? Banyak yang alpa Hadir Bu. semua Bu. Hadir semua Bu. Alhamdulillah. Hadir semua Bu. Oke. Nah sekarang Ibu mau kalian merapikan tempat duduknya. Sudah dirapikan tempat duduknya? Sudah Bu. Sudah Ya, Bu. sampah-sampah yang dilaci dibuang dulu ya anak-anak, dibuang ke tong sampah Ya depan. Bu, sudah. Sudah? Oke. Anak-anak, pada pagi hari ini insya Allah kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam dengan materi sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Sebelum kita masuk materi, Ibu mau minta tolong keikhlasan satu orang untuk memimpin tadarus Quran Surah Al-Ikhlas. Tadarus Quran Surah Al-Ikhlas. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, terima kasih Nak Syarif Hidayatullah. Ya, Nah, Bu. sekarang Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira ada yang tahu kapan ajaran Islam masuk ke Indonesia? Ayo, ada yang tahu kira-kira tahun berapa sih? 800 sebelum Masehi, Bu. Ya, yang lain? 700 Masehi, Bu. Iya. Nah, Hamka tahun berapa ya? Tahun 1992 Bu. Iya. Jadi, ajaran Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Seperti itu ya, anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sejarah masuknya ajaran Islam di Indonesia. Apa saja sih tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini? Silakan diperhatikan ya. Ini Ibu tampilkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini ada dua ya. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peran tokoh ulama dalam menyebarkan ajaran Islam. Itu ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, sekarang ini Ibu ada menampilkan gambar. Boleh saya minta satu orang untuk menyampaikan pendapatnya tentang gambar yang Ibu tampilkan. Silahkan, siapa nih yang berani menanggapi nih? Wali Songo. Wali?
Songo. Songo, Bu. Siapa nih yang jawab nih? Tarsiana ya? Ya, Arif, Bu. Bu. Tarsiana, Bu. Oke, selanjutnya Ali ada Songo. gambar lagi. Silahkan, siapa nih yang berani menanggapi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ini gambar yang pertama ada orang menikah. Ya. Kemudian, Gambar yang kedua ada orang yang membaca Al-Quran. iya, Yang ketiga orang berjualan, Bu. orang berjualan. Bagus sekali ya. Nah, Muis ya ini yang menjawab ya. Iya, Bu, Guru. Aplaus dulu buat Muis. Hore. Ya. Saya nggak dikasih aplaus, Ibu. Oh iya, kasih aplaus juga buat Nak Tarsiana yang cantik ini ya. Ayo. Nah, baik anak-anak, Ibu akan menerangkan gambar yang tadi ya. Jadi gambar pertama ini betul ini gambar Wali Songo. Mereka adalah ulama yang berperan dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia atau di Nusantara ya. Pada saat itu namanya masih Nusantara. Nah, di slide kedua ini gambar strategi penyebaran Islam di Indonesia. Ada banyak strategi penyebaran Islam di Indonesia. Namun yang Ibu tampilkan di sini hanya beberapa ya. Jadi yang ini teori penyebaran Islam melalui perdagangan. Kemudian ini teori penyebaran Islam melalui perkawinan. Dan yang di bawah ini melalui jalur pendidikan. Jadi penyebaran Islam itu bukan melalui penjajahan ya, apalagi sampai memaksa membunuh. Tidak seperti itu ya. Paham anak-anak sampai di sini? Ya, Bu Guru. Ya, Bu. Ibu. Oke. Iya, Bu Guru. Silakan diperhatikan lagi ya anak-anak materi yang ditampilkan. Oke, sudah paham ya? Nah, sekarang sebelum Ibu membagi kalian menjadi beberapa kelompok, kalian fokus dulu ya ke orientasi masalah. Jadi, masalahnya adalah pemutarbalikan kebenaran penulisan sejarah Islam di Indonesia itu pernah terjadi. Misalnya, sering kita temukan sejarah menulis awal masuknya Indonesia pada abad ke-13. Padahal sudah diambil keputusan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah, yaitu abad ke-7 Masehi. Keputusan ini diambil melalui berkali-kali seminar, dimulai tahun 1963 di Medan, dilanjutkan tahun 1978 di Banda Aceh, dan seminar terakhir 1980. Tetapi ahli sejarah asing, para ahli sejarah asing itu sering memutarbalikkan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Ada beberapa faktor ya yang menyebabkan. Yang pertama, mereka berusaha menyelewengkan atau mendangkalkan sisi sejarah Islam. Yang kedua, metodologi penulisan sejarah yang subjektif. Kemudian yang terakhir, pemahaman mereka tentang Islam sepotong-sepotong dan tidak utuh. Seperti itu ya anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sudah paham materinya? Paham Sudah, sedikit, Bu. Baik. Sekarang Ibu akan, ini model pembelajaran kita adalah pembelajaran PBL ya, anak-anak, problem based learning. Sekarang Ibu akan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian, yaitu yang pertama Lori, ketuanya Nak Nurmadiah. Kemudian kelompok visual, ketuanya Nak Rohandi. Oh, sorry, tertukar ya. Yang pertama kelompok auditori itu Nak Muis ya ketuanya. Kemudian visual ketuanya Nak Rohandi. Yang ketiga kinestetik ketuanya Nak Nurmadiah. Begitu ya? Ya, Bu. Silakan diklik linknya. Ini ada link. Ini LKPD. Silakan sudah dibuka. Masih loading, Bu. Oke, nih sudah tampil belum linknya nih? Sudah, Bu, sudah tampil. Ya. Jadi ini lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Kalian boleh mengisi langsung di sini ya. Nah, untuk teknik penilaiannya, Ibu memakai teknik observasi. Jadi Ibu akan mengamati keaktifan setiap anggota kelompok.
Silakan anak-anak, di sini petunjuknya sudah jelas. Sekarang selamat bekerja ya. Iya, Ibu. Baik, Bu. Iya, Bu. Gimana? Sudah selesai? Belum. Lagi, Bu. Belum, Bu. Bu, ini isinya di mana, Bu? Isinya langsung di LKPD tadi, nak ya. Itu Boleh disambung nggak, Bu? Boleh disambung. boleh. Udah cukup. Boleh disambung. Ya, Ibu. Mana ada kesulitan? Oke, sudah selesai semua ya. Sudah, Bu. Ya, Bu. Baik, sekarang waktunya kalian menyajikan hasil karya atau hasil kerja kalian. Sekarang kelompok 1 boleh mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, bagus sekali ya. Sekarang kelompok 2. Oke, bagus juga. Sekarang kelompok 3, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Masya Allah, luar biasa ya 3 kelompok ini. Masya Allah. Aplaus dulu buat kalian semua. Dapat sepeda. Oke. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan tiap-tiap kelompok untuk menyimpulkan materi dan hasil diskusi yang telah kalian kerjakan hari ini. Silahkan kelompok 1, kelompok auditori, Namuis. Ya, baik, kami dari kelompok 1 akan memberikan kesimpulan terkait kegiatan diskusi kelompok kami dari berbagai buku, yaitu penyebaran Islam di Nusantara juga ditandai dengan pembentukan kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Majapahit dan Demak. Kerajaan-kerajaan ini memainkan peran penting dalam mendukung dan menyebarkan ajaran Islam di wilayah mereka. Terima kasih. Iya. Bagus, aplaus dulu nih buat ketua kelompok 1. Sekarang ketua kelompok visual, Nak Rohandi, silakan. Iya, Bu. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari penyebaran Islam di Indonesia adalah penyebaran Islam di Nusantara dimulai melalui jalur perdagangan dan misi dakwah. Pedagang Muslim dari Timur Tengah dan India membawa ajaran Islam ke wilayah ini. Kemudian ulama-ulama Islam dan Wali Songo berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di berbagai pulau di Nusantara. Itu aja, Bu. Luar biasa. Aplaus lagi nih buat temannya nih, ketua kelompok 2. Sekarang kelompok 3, mana nih? Ketua kelompok kinestetik. Siapa tadi, Bu? Nak Nurmadia, silahkan menyimpulkan materi dan hasil diskusi kelompok kalian yang telah kalian kerjakan tadi. Jadi, Bu, hasil diskusi kami tadi bahwa simpulannya adalah proses penyebaran Islam di Nusantara tidak bersifat paksaan, melainkan lebih melalui pendekatan damai dan integrasi dengan budaya lokal. Oleh karena itu, banyak masyarakat Nusantara yang secara sukarela memeluk Islam dan menggabungkan nilai-nilai Islam dengan budaya mereka sendiri, Ibu. Masya Allah, ayo lagi. Kasih, Bu. Ya, pintar-pintar semua ya anak-anak Ibu ini. Baik, dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 3, berakhirnya kesimpulan materi dari kelompok 3, maka berakhir juga materi kita pada pertemuan kali ini ya. Silakan dikerjakan dulu asesmennya, anak-anak. Ini ada 5 soal. Ayo silakan dikerjakan, ini individu ya, bukan kelompok lagi. Ini sudah tampil belum nih? Sudah kelihatan tugasnya anak-anak? Belum, Bu. Belum, Oh, Bu. belum. Oke.
Nah, silakan. Ini asesmen sebelum penutupan ya pada materi hari ini. Silakan dikerjakan. Sudah dilihat tugasnya? Sudah. Sudah, Bu. Nah, silakan dikerjakan. Ya, Bu. Berapa menit nih, Bu, dikerjakan, Bu? 10 menit aja. Cepat aja ini. Gampang aja kok soalnya. Siap, Bu. Mana? Sudah selesai semua? Mana Hamka? Sudah selesai nak Hamka? Sudah dikirim, Bu. Oh, sudah dikirim. Siapa nih yang belum ngirim tugas nih? Saya belum, Asesmen Bu. nih. Alim sudah, Bu. Semua ya? Nurul masih makan, Bu. Aduh Nurul, ayo Nurul. Cepat dikerjakan nak. Bu, sisa 1 nomor lagi. Ayo cepat. Biar cepat istirahat kalian. Nah, makanan di kantin habis tuh. Sudah semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, baik. Nah, pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Kemudian silahkan kalian mempelajari materi yang akan kita pelajari minggu depan. Kalian belajarnya di rumah ya, yaitu sejarah perkembangan kesultanan di Indonesia. Belajar di rumah ya, anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian pada pembelajaran hari ini. Ibu mau berpesan agar kalian tetap rajin belajar, jangan berpuas hati dengan nilai yang kalian peroleh hari ini. Kemudian tetap melaksanakan sholat 5 waktu, jangan ditunda-tunda, apalagi ditinggalkan. Dan yang terakhir, berbakti kepada kedua orang tua. Seperti itu ya anak-anak? Iya, Bu. Ya, Bu. Mengerti? Paham semua nih pesan Ibu? Mengerti, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran, silakan Nak Sujila memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, bagus ya. Terima kasih Nak Sujila telah memimpin doa setelah belajar. Iya, Bu Guru. Nah, sekarang terakhir mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.